Seseorang yang memiliki dan menyimpan jimat tetapi tidak mengetahui fungsi dari jimatnya itu sendiri. Saya memilih angka kelahiran nomor 18. Wempi Kristiawan, kelahiran tanggal 18. Keluarganya terkena santet. Menurut pengakuannya, jimat-jimat yang dimilikinya datang secara tiba-tiba dan diberikan oleh orang yang tidak dikenal. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dirasakan Wempi Kristiawan? Ya Allah. Wempi. Ya, Pak. Bapak benar-benar sakit. Ya Allah. Bapak sudah gak kuat. Pak, Bapak harus sabar. Istighfar. Bapak pasti sembuh. Gak mungkin. Kanker Bapak sudah stadium 4. Pak, nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Bapak harus percaya. Wempi sama adik-adik akan berusaha untuk mengobati lainnya, Pak, ya, untuk Bapak. Percuma. Ikhlaskan saja Bapak ini. Biar Bapak gak merasakan sakitnya seperti ini. Istighfar, Pak. Istighfar. Nih bubur, udah siap, tinggal makan. Nia, kamu suapin Bapak dulu ya. Loh, kok aku sih? Aku kan menantunya. Kamu dong yang anak kandungnya. Nia, kamu tolong ngertiin aku dong. Kita mau diskusi soal pengobatan Bapak. Sebentar ya, Pak. Bentar, tolong. Ini Pak, makan dulu. Kalau sakit tuh nggak usah manja. Emang Bapak aja yang pernah ngerasain sakit? Bapak ini nggak tahu terima kasih sama sekali ya. Udah capek-capek dibikinin bubur, disuapin, malah dimuntahin. Bikin repot aja. Masih ngepel lagi kan? Mas Wempi, kemarin pas kita ke terapi, dokter bilang diangkat tangan Mas. Dan dokter juga bilang umur Bapak tinggal sebulan lagi, Mas. Kita nggak boleh nyerah, Mas. Karena tinggal Bapak doang yang kita punya. Gimana kalau kita ke pengobatan alternatif, Mas? Siapa tahu ada obatnya. Wan, alternatif mana lagi sih? Hah? Kita udah coba semuanya, tapi nggak ada hasilnya. Lo kan tau sendiri. Aku baru ingat, kemarin temanku bilang ada pengobatan alternatif yang bagus di Jogja, Mas. Ya, kita bisa antar Bapak ke sana. Wah, Jogja. Coba kamu pikir, Pak. Kita di sana perlu biaya. Kita perlu biaya. Lebih baik kita cari dukun aja. Kok dukun sih, Mas? Enggak. Aku nggak setuju. Mas Bowo, aku tuh udah capek jagain Bapak. Gimana setelah ini kita gantian ngurusinnya, biar yang lain kebagian. Mas Wempi, Mas kan anak yang paling tua. Seharusnya Mas bisalah ngurus Bapak. Anaknya Bapak kan bukan Mas Bowo doang. Nia, kamu ini apa-apaan sih? Kamu ngurusin Bapak aja yang lagi sakit, kamu protes. Aku ngebantuin kamu, Nia. Mas, kamu tuh nggak ngerasain ya capeknya ngurus rumah, ngurus keluarga, ditambah lagi jagain orang sakit. Udah. Jangan berantem. Gini, solusinya adalah aku akan bawa Bapak ke rumah. Dari semenjak tahun 2011 itu, saya mengalami beberapa kejadian yang memang awalnya saya pengen mengobati orang tua yang kata medis itu udah memang stadium 4. Sekarang bapak saya gitu. Nah, kami sekeluarga berembuk dan saya memiliki inisiatif. Awalnya berobat, istilah di kampung itu obat kampung gitu kan, ke orang pinter. Ki, ada apa Ki? Tidak apa-apa. Biar saya coba lagi.
Sepertinya tubuh bapakmu menolak pengobatan yang saya lakukan. Ki, kami mohon, Ki. Coba sekali lagi, Ki. Tidak, saya tidak sanggup. Oke, tolong bapak saya. Kamu sendiri yang akan menyembuhkan bapakmu. Maksud Ki apa ya? Saya nggak punya keahlian apa-apa, Ki. Nanti kamu akan mendapat petunjuk bagaimana cara menyembuhkan bapakmu. Aku sudah tidak tahan lagi sakitnya. Lebih baik saya mati. Pak, Bapak jangan ngomong kayak gitu, Pak. Bapak harus kuat. Harus sabar. Nanti kita cari solusi seperti apa ya, Pak ya. Istighfar, Pak. Istighfar. Istighfar. Pak, jangan mikir macam-macam, Pak. Sekarang Bapak istirahat aja, Pak ya. Kami pamit, Pak. Cepat sembuh ya, Pak. Mas, tinggal dulu. Seharusnya mereka tidak saya susahkan. Mas, aku mau bicara penting sama kamu. Sebentar ya, Pak. Bapak ngapain sih dibawa ke sini? Aku nggak mau ya kalau nanti disuruh ngurusin dia, nggak mau aku. Sayang, gini ya. Aku mau minta tolong sama kamu untuk sabar. Habis mau gimana lagi? Istrinya Bowo itu tidak mau kalau Bapak itu di sana. Anggap aja ini kesempatan kita untuk berbakti sama orang tua ya. Aduh, nggak Mas, aku tuh udah capek. Masa nambah capek lagi? Lagian Bapak tuh ngapain sih ngerepotin anak-anaknya? Lebih baik saya mati aja. Pak. Udah. Lepasin Bapak. Bapak mau pergi. Lepasin. Lepasin. Pak, istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Pak, udahlah, Pak. Pak, istighfar, Pak. Istighfar. Pak, istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Istighfar ya, Pak. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Kan, belum apa-apa udah ngerepotin. Bau busuk apa sih nih? Bapak BAB ya? Bapak tuh kenapa kelewatan sih? Bapak kalau mau BAB tuh bilang saya, jadi saya bisa nganter Bapak ke kamar mandi. Bapak tuh jorok banget. Tadi Bapak sudah panggil-panggil kamu. Tapi kamu nggak dengar. Pokoknya saya nggak mau bersihin ya Pak ya. Saya mau nunggu Mas Wempi aja sampai datang. Enak aja saya yang bersihin. Semenjak menikah sama Mas Wempi tuh, hidup aku jadi sengsara, miskin, uang tabungan habis gara-gara bapaknya. Ditambah lagi kayak gini. Kenapa sih? Bukannya semalam dibiarin aja bapaknya bunuh diri. Jadi kan selesai masalahnya. Mas Wempi, mumpung kita belum punya anak, sebaiknya kita pisah. Dan aku bakal cari suami yang lebih baik daripada kamu. Makanya kalau memang dibilang pegangan jimat, saya tidak merasa, Pak. Jujur aja di sini. Karena itu datangnya setelah ada kejadian keluarga kami. Dan memang udah diidentifikasi dari beberapa orang pinter ya, orang yang bisa. Itu memang keluarga kami lagi ada gangguan dari luar. Nek. Iya. Nenek mau kemana?
mau pulang, rumah nenek seberang sana. Oh yaudah Nek, saya bantu ya Nek ya, sebentar Nek. Iya. Sebentar Nek. Terima kasih ya, Nak ya. Sama-sama Nek. Tunggu. Nenek ada sesuatu buat kamu. Nek, jangan Nek. Saya nggak mau dikasih imbalan, saya tuh ikhlas. Bukan, ini bukan imbalan. Ini bentuk rasa terima kasih nenek sama kamu. Ini bukan berupa uang kok. Ini ada sesuatu untukmu. Wah Nek, jangan. Ini pasti sangat berharga buat Nenek. Saya mohon ini terimalah. Ini nantinya bermanfaat buat kamu. Simpan baik-baik ya. Ya Nek, terima kasih banyak ya Nek. Mas, tolongin mas. Ada apa, Pak? Ini tadi saya nggak sengaja nabrak. Apa, Pak? Kenapa bulu kuduku berdiri ya? Kok tiba-tiba rasanya nggak enak? Nek, saya pergi dulu ya Nek ya. Terima kasih banyak ya Nek ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi barang-barang ini bukan Bapak jimatkan atau Bapak keramatkan ya? Alhamdulillah tidak. Tapi hanya Bapak mendapatkan. Mendapatkan. Kalau kata orang yang Bapak konsultasikan, itu adalah barang yang sesuatu gitu. Sesuatu. Dan saya memang pernah mengasihkan kepada orang pintar dan beberapa hari mereka mengembalikan lagi. Kenapa, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Karena saya di sini tidak bisa menyatakan apakah barang itu gimana gitu. Karena saya hanya merasakan aja gitu. Assalamualaikum. Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak bangun Pak. Tolong! Pak, bangun Pak. Ya ampun. Aduh, ada apa ini? Nggak tahu, tiba-tiba Bapak jatuh di bawah. Ya Allah. Kalian lihat Dior nggak? Hah? Istri Mas pergi tadi siang bawa tas besar dan nggak tahu kemana. Astaga, jangan-jangan Tiur benar-benar kabur. Dia bilang nggak mau ngurusin Bapak. Tapi masa sih dia setega ini? Yaudah, bawa kamar. Ayo Mas, bantu Mas. 1, 2, 3, F. Apa mau dibawa ke rumah sakit aja? Atau mau aku antar pakai mobil aku aja? Mau? Ya Allah, aku sudah nggak ada tabungan lagi untuk bayar pengobatan Bapak. Nggak perlu. Obatnya masih ada. Begitu Bapak udah sadar, tinggal dikasih aja obatnya. Ya udah. Kalau kayak gitu, kalau butuh bantuan panggil aja. Oke? Makasih ya. Sama-sama. Kami permisi dulu Mas Wempi. Ya, terima kasih ya Mas. Saya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh pengen Bapak sembuh, tapi harus bagaimana? Aku nggak punya uang sama sekali. Kenapa tiba-tiba merinding ya? Celupkan lembar hijau itu ke dalam air. Dia bapakmu. Hei! Cepat celupkan cincin itu. Apa cincin ini yang bisa ngobatin Bapak? Cepat minumkan ke bapakmu. Mas, Bapak gimana? Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa. Gimana kalau kita bawa Bapak ke dokter? Aduan, lu kan tahu sendiri, biar rumah sakit kan mahal, kita nggak punya uang loh. Iya sih. Tapi Mas, ini minuman apa buat Bapak? Ini air putih isinya cincin. Apa tuh cincin?
Jangan ada-ada, Mas. Masa Bapak mau dikasih air minum yang ada batu cincinnya sih? Gue tuh juga bingung. Gue tuh ketemu nenek-nenek di jalan dikasih batu cincin. Terus dia bilang, suatu saat ini akan berguna. Ya firasat gue sih, kenapa enggak gue kasih Bapak? Jangan, Mas. Ini nggak benar. Mana ada sih batu cincin tuh bisa nyembuhin orang? Aduh, Wan. Apa salahnya sih kita coba dulu? Ya nggak sih? Udah deh, ya udah. Serah Mas aja. Ya Pak, diminum Pak. Mana mungkin? Saya yang sudah diobati dokter bertahun-tahun tidak pernah sembuh. Apalagi dengan batu cincin ini. Mas yakin Bapak bisa jadi sembuh? Takutnya aku nanti malah jadi drop, Mas. Pak, dicoba dulu Pak ya. Namanya juga ikhtiar. Aku tuh pengen Bapak sembuh Pak. Ya. Iya benar Pak. Nggak ada salah dicoba Pak. Aku bantu Pak. Ayo. Pak. Mas lihat sendiri, Mas. Mas nggak dengerin apa yang aku bilang tadi, Mas.